Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan daripada pembahasan kita dalam rangka mengutip hikmah untuk kehidupan dari suratul Quran, sekarang ada di surah Al-Ma'un. Sebelum kita mulai, kita baca dulu surah Al-Ma'unnya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat pertama ada orang yang termasuk kategori mendustakan agama. Dilanjutkan dalam ayatnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang selalu menghardik anak yatim. Orang yang selalu tidak mempedulikan anak yatim. Orang yang selalu menghina anak yatim dan menyakitinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dilanjutkan kepada ayat 3. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan yang tidak menganjurkan rasa empati, rasa kepedulian, memberikan makan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dilanjutkan dalam ayat 4. Fawailul lil musallin. Orang-orang celakalah kata Allah, orang-orang yang menunaikan sholat. Alladzina hum, dilanjutkan, an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap melaksanakan sholatnya. Dilanjutkan dalam ayatnya, alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang riya, orang-orang yang sombong. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberi bantuan. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengambil pelajaran daripada ayat ini, kita mengambil daripada hikmah ayat ini. Di ayat pertama Allah bilang, ada termasuk orang kategori yang mendustakan agama itu yang pertama, orang yang selalu menghardik anak yatim. Jadi untuk kita, dimanapun kita berada, ketika kita melihat orang yang memang orang tuanya sudah tak ada, siapapun itu, anak yatim, anak piatu, itu dimanapun berada, kan? Kita jangan semata-mata menghardiknya. Kita jangan semata-mata menghinanya, jangan. Karena itu diancam sama Allah termasuk kategori orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan orang yang benar-benar gak peduli gitu. Orang yang gak ada rasa empati terhadap orang-orang yang miskin. Gitu kan. Jadi di ayat ini Allah mengajarkan kita supaya memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Supaya rasa empati kita tinggi terhadap orang-orang yang memang mereka itu kurang mampu. Di ayat ketiga Allah mengatakan celakalah orang-orang yang menunaikan sholat kata Allah. Tapi tunggu dulu kata Allah, apa nih? Orang yang melaksanakan sholat tapi dia itu melalaikannya. Muncul satu pertanyaan, bang kalau gitu kita nggak usah sholat ya gitu kan. Tahan dulu. Orang yang sholat aja diancam sama Allah, apalagi orang yang kagak sholat gitu kan. Jadi pesan saya, sebelum-sebelumnya saya selalu bahas. Kata saya, ngaji nanti dulu deh. Jadi kita buruk nih, sering buat dosa. Minimal jangan tinggalin sholat. Jangan tinggalin sholat. Ya, karena sholat itu salah satu penghambaan kita kepada Allah yang paling sakral. Hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Gitu kan. Jadi nanti dulu deh kalau kita mau memperdalam ilmu-ilmu lain. Yang penting apa? Sholat dulu. As-sholatu number one. Sholat itu nomor pertama. Sebab ada dalam hadis mengatakan bahwasanya awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu. Yang pertama dihisab ditanyakan sama Allah bukan amal pengajian lo, bukan amal sedekah lo, bukan amal kebaikan lo, tapi amal lo itu ngelaksanain sholat apa enggak. Awaluma
yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Allah nanya, ente salat apa enggak? Gitu kan? Karena itu menandakan identitas seorang muslim. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alladzina hum yura'un. Nah, ini kadang yang perlu kita cermati, perlu kita tanamkan dalam hati. Orang-orang yang ria, orang-orang yang sombong. Jadi janganlah kita sebagai manusia yang super banyak lemahnya, janganlah kita ria dan kita sombong. Kadang kita di sisi lain merasa mikir gini, wah kalau nggak ada gue, nggak bisa kayak gitu. Wah kalau nggak ada gue, nggak bisa kayak gitu, gitu kan. Jadi seakan-akan kita yang melaksanakan. Pada hakikatnya, kita bisa terkenal, kita bisa sukses, kita bisa banyak, harta kita banyak. Hati-hati, hati-hati. Ada Allahul Malik, Allah yang Maha Raja, Allahul Kudus, Allah yang Maha punya segalanya. Allahul Jabbar, Allah yang Maha besar, yang Maha punya segalanya. Jadi pesan saya, jangan kita mempunyai sifat ria, sifat merasa kalau nggak ada gue, dia pasti gitu. Kalau nggak ada gue, nggak bakal gitu. Jadi jangan ya. Jadi segala sesuatu yang kita laksanakan atas izin daripada kehendak Allah. Gak ada istilahnya. Jadi hilangkan di dalam hati kita rasa, wah ini buat gue nih. Ini gara-gara gue nih. Hati-hati. Kita boleh bilang seperti itu. Tapi jangan melupakan Allah. Karena Allah yang punya segalanya. Allah yang punya diri kita. Dilanjutkan kepada ayat terakhir. Wa yamna'una al-ma'un. Dan enggan dia itu memberi bantuan. Jadi enggak peduli, bodoh amat lah gitu kan. Contoh hal kecil gini. Ketika di Aceh itu ada satu bencana. Jadi kita bodoh amat lah, ngapain sih peduli sama Aceh? Atau ada orang yang kena musibah, bodoh amat, bukan urusan gue gitu kan. Nah itu hati-hati, takut kita termasuk kepada orang yang mendustakan agama. Bisa kita simpulkan, dalam ayat ini hikmahnya Allah menerangkan bahwasanya ada beberapa sifat yang termasuk mendustakan agama. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tak peduli sama orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat tapi dia itu lalai, kata Allah. Yang selanjutnya, orang yang riya, yang sombong, melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, orang yang enggan, yang enggak peduli untuk memberi bantuan. Jadi sekali lagi, hikmah dari ayat ini begitu sangat indah. Karena apa? Allah mengajarkan kita supaya punya sifat empati dan peduli. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, supaya bermanfaat bagi umat. Ya, dukung terus saya, semoga saya selalu konsisten. Thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.